Salam jumpa para sahabat Wirid Traveling with Jesus. Bersama saya, Paulus Sunari, dan putra saya, Juan de la Cruz Putra Crisario, akan membacakan bacaan liturgi hari ini, hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. peringatan Orang Kudus hari ini, Jumat 25 Juni 2021, adalah Santa Marina. Santa Marina atau yang dikenal sebagai Marina of Bithynia, Marina de Monk, Marina of Pelagia, Santa Marinus, Santa Marina dari Bithynia, Santa Marina Rahib, dan Santa Marina dari Pelagia. Ia hidup pada abad ke-8 di Bizantin, Syria, di daerah yang pada saat itu menjadi wilayah negara Lebanon. Ia adalah putri tunggal seorang pedagang Kristen yang makmur bernama Eugenius. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih kanak-kanak dan dibesarkan ayahnya dalam tradisi Kristen yang ketat. Setelah Mariana beranjak dewasa, Eugenius berencana menikahkannya, lalu pensiun dan menjalani hidup religius sebagai seorang biarawan. Marina menolak rencana ayahnya. Ia tidak ingin hidup berumah tangga dan telah berkaul untuk tetap suci serta menyerang dirinya kepada Tuhan. Ketika Eugenius berkeras, Marina meluluhkan hati ayahnya dengan berkata, "Bagaimana bisa seorang ayah berupaya menyelamatkan jiwanya sendiri, namun tidak menyelamatkan jiwa putrinya?" Marina meyakinkan Eugenius bahwa ia dapat dianggap sebagai seorang biarawan dan tinggal dalam biara bersama ayahnya. Dia segera mengukur dan mengganti pakaiannya dengan jubah biarawan. Kesungguhan Marina membuat Eugenius mengalah. Ia lalu memberikan semua harta miliknya kepada orang miskin. Lalu bersama Marina yang kini berganti nama menjadi nama Marinus, masuk biara Kanubin di lembah Kadisha, Lebanon. Biara ini masih berdiri hingga saat ini dan merupakan salah satu biara tertua dalam gereja Maronit. Setelah 10 tahun bersama dalam keheningan biara, menyatu dalam lantunan doa, puasa, dan bersama-sama memuji kemuliaan Tuhan, Eugenius meninggal dunia. Marina terus bertahan dalam biara dan menjalani mati raga dan hidup asketis yang sangat ketat dalam sel pertapaan. Ia tetap mampu menyembunyikan dirinya sebagai seorang wanita, walaupun para saudaranya dalam biara curiga ketika mendengar suaranya yang lembut kala ia melantunkan madah pujian. Suatu hari, biarawan Marinus difitnah telah menghamili putri pemilik penginapan.
ia menerima fitnah keji itu dengan diam tanpa membela diri. Abbas atau kepala biara menjadi sangat marah dan mengusirnya keluar. Marina keluar dari biara, namun ia tetap tinggal di depan pintu gerbang dan hidup sebagai seorang peminta-minta. Saat wanita yang memfitnahnya melahirkan, bayinya diserahkan kepada Marina. Bayi yang tidak berdosa dibesarkan Marina dengan susu domba yang diberikan oleh sahabatnya para gembala. Selama bertahun-tahun, Marina berjuang menjaga anak tersebut dengan mengemis di pintu gerbang biara. 10 tahun kemudian, para biarawan yang iba itu berhasil membuat Abbas menerimanya kembali dalam biara. Marina tinggal dalam biara dengan syarat menjalani penitensi yang berat, seperti melakukan pekerjaan kasar, seperti memasak, menimba air, dan membersihkan biara. Di samping menjalankan tugas rutinnya sebagai seorang rahib dalam masa penitensi, Marina berusaha kepada Abbas dan menjalani semua penitensinya dalam batin yang luar biasa. Ia tidak pernah mengeluh meski semua pekerjaan beratnya telah meremukkan tubuhnya. Pada 40 tahun, Marina jatuh sakit dan meninggal dunia. 3 hari kemudian, Abbas memerintahkan agar tubuhnya dimandikan dan dikenakan biaya baru untuk upacara pemakaman. Saat itulah para rahib menyadari jati diri saudara mereka, Marinus, yang sebenarnya. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Abbas dipanggil dan datang sambil menangis terseduh-seduh di sisi pembaringan Marina. Dengan berinang air mata, Abbas mengalahkani meninggalkan segala sesuatu yang terjadi. Putri pemilik penginapan juga diberitahu bahwa rahib Marinus adalah seorang wanita. Pemfitnah itu jatuh di sisi Marina, menangis dan memohon pengampunan atas semua rasa sakit dan penderitaan yang harus ditanggung Marina karena fitnahnya yang keji. Dalam misa pemakamannya, seorang biarawan tua yang buta sebelah matanya tiba-tiba dapat melihat secara penuh sewaktu-waktu setelah menyentuh kaki Marina. Dengan penuh rasa syukur, para rahib lalu memadahkan lagu pujian atas keagungan Tuhan yang telah mengukuhkan kesucian Marina melalui mujizat penyembuhan ini. Setelah dimakamkan, banyak mukjizat yang dilaporkan terjadi pada umat yang bersiarah dan berdoa di makam Marina. Putri pemilik penginapan juga bersiarah ke makam Santa Marina bersama seorang prajurit Romawi, lelaki yang dulu telah menghamilinya. Mereka berdua berdoa memohon pengampunan atas dosa yang telah mereka lakukan. Bersama-sama, mereka lalu menjalani pengakuan dosa di depan umum yang disaksikan oleh Abbas, para biarawan, dan umat di lembah Kadisha. Keduanya memiliki setelah tidak tahan disiksa rasa bersalah karena telah memfitnah dan mereka seorang wanita suci. Tradisi gereja Maronit bahkan mengatakan Tuhan mewujudkan setan untuk menyiksa mereka berdua setiap malam. Penyiksaan baru berhenti setelah mereka menjalani pengakuan dosa di depan umum. Santa Marina sebagai seorang kudus oleh gereja Katolik, gereja Maronit Timur, dan gereja Koptik Mesir. Dalam gereja Roma, pestanya merayakan setiap tanggal 18 Juni. Pada tanggal 17 Juni 1230, relikwi Santa Marina dibawa dari Lebanon ke Venice, Italia. Karena itu, umat di kota Venesia juga merayakan tanggal 17 Juli sebagai peringatan Hari Translasi Relikwi Santa Marina. Relikwi pahlawan iman ini
kini disemayamkan di sebuah gereja yang didedikasikan bagi dirinya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan, referen. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Referen, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Referen, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Referen, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali di satu pihak kita mendengar dan mungkin juga bahkan kita mengalami sendiri sebuah pertanyaan, mengapa permohonanku tidak dikabulkan? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah terlalu sulit bagi Dia? Ada banyak pertanyaan yang sering kali muncul, mempertanyakan kasih, mempertanyakan kebaikan dan kuasa-Nya. Di lain pihak, banyak orang memberikan kesaksian dengan mengagung-agungkan mujizat yang dia alami. Ia mewartakan tentang mujizat yang dia lakukan oleh Yesus terhadap dirinya, yang akhirnya banyak orang mencari Yesus supaya terjadi mujizat dalam dirinya. Dan bila tidak mendapatkan apa yang diharapkannya,
maka seringkali orang kecewa. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, tentang doa dikabulkan dan tentang terjadinya sebuah mukjizat, sebenarnya semuanya itu didasarkan pada iman dengan pemahaman yang benar. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya iman dengan pemahaman yang benar itu? Bapak Ibu para saudara, mukjizat merupakan bukti bahwa Allah ikut campur tangan dalam hidup manusia. Segala sesuatu terjadi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kita lihat di dalam bacaan pertama, kelahiran Ishak menjadi bukti tidak ada mustahilnya bagi Tuhan. Abraham sudah tua dan Sarah istrinya mandul, tetapi bisa mempunyai anak. Ini bukti bahwa kehendak Tuhan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja sepanjang masa. Demikian juga bacaan hari ini menceritakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Ia sujud menyembah dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Permohonan dari orang yang sakit kusta ini sangat singkat. Tetapi lihat, walaupun singkat adalah padat, karena mempunyai pemahaman iman yang luar biasa. Pertama, ia tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya kuasa, sehingga tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mentahirkannya dari penyakit kusta. Pengakuan ini membuatnya berani dan tidak ragu untuk datang memohon kesembuhan darinya. Itu yang pertama. Bagaimana mencerminkan iman, pemahaman iman yang luar biasa. Yang kedua, ia menundukkan diri kepada kehendaknya. Ia tidak dapat memaksa Yesus mentahirkannya, karena ia tahu bahwa semua tergantung pada kerelaan hatinya dan kehendaknya. Jadi ia tahu bahwa sekalipun Yesus dapat melakukan segala sesuatu, tetapi hanya kehendaknya yang terjadi. Bapak Ibu para saudara terkasih, dalam bacaan hari ini memberikan pesan kepada kita bahwa pemahaman iman yang benar adalah seperti yang dicontohkan oleh seorang yang kusta yang menyerahkan semua keputusan kepada Yesus, tidak memaksakan Yesus untuk mentahirkannya. Seringkali, tanpa kita sadari, kita memaksakan doa-doa kita, meminta Tuhan untuk membuat mukjizat atas diri kita, dengan mengabulkan semuanya tanpa mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita, dan rencana Tuhan selalu yang terbaik dan terindah. Bapak Ibu, para saudara terkasih, kita perlu semakin pasrah, semakin menyerahkan semua perkara hidup kita kepada Yesus, dan yakin bahwa semua yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Inilah pemahaman iman yang benar. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan-Mu begitu indah untuk kami. Kami meletakkan seluruh perkara hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Doa penyerahan. Ya Allahku, Bapakku, dalam persatuan dengan hati tak bernoda Bunda Maria, kupersembahkan kepadamu darah termulia Yesus Kristus dari semua altar di seluruh dunia. Dan bersama dengannya, kupersembahkan pula semua pikiran, impianku, harapanku, keinginanku, rencanaku. Juga perkataan dan perbuatanku hari ini, seluruh jiwa ragaku, orang-orang yang kukasihi dan mengasihiku, keluarga, sahabat kenalan, juga mereka yang tidak menyukai aku, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu, serta mereka yang sedang mencari Engkau dengan tulus hati. Hening sejenak. Ya Yesusku, hari ini aku mohon agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Dan kupersembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria, agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hati-Mu yang maha kudus. Darah termulia Yesus, selamatkanlah kami. Hati tak bernoda Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang maha kudus, aku mengasihi Engkau. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.